Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2022 Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sejarah tentang perkembangan komputer yang berkembang sangat pesat hanya dalam hitungan puluhan tahun. Baik, langsung saja ke dalam inti videonya. Ya, jadi proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer yang terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Berikut ini akan saya sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelum berlanjut kepada penjelasan tentang komputer generasi pertama, ada kalanya kita harus mengenal siapa sebenarnya penemu komputer untuk pertama kalinya. Ya, dia adalah Charles Babbage. Ialah orang yang pertama kali menemukan komputer pertama, di mana ia dikenal sebagai salah satu penemu yang terkenal dalam sejarah. Ia adalah seorang yang sudah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia hingga saat ini. Difference engine nomor 1, atau yang sering kali kita sebut dengan mesin penghitung, ini adalah temuannya, di mana menjadi salah satu ikon yang sangat terkenal di dalam sejarah. Babbage ini juga kerap dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Dia juga menggunakan namanya untuk menghargai jasa dari penemuan komputer dunia yang dilakukan. Nama tersebut terkenal dengan The Charles Babbage Foundation. Dimulai pada tahun 1946, merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Secara komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan setir magnetik, dan menyimpan data. Membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang terakhir, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Contoh komputer generasi pertama yaitu Mark 1, 2, dan 3, IBM 702, 704, dan 709, ENIAC, EDVAC,
UNIVAC 1 dan 2, Datamatic 1000, CRC, NCR 102A, dan NCR 102D, Bismarck, dan Bismarck 2. Berlanjut pada komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry, Wren, dan Stretch, serta menjadikan komputer yang dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom pada tahun 1965. Hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi kedua. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Contoh komputer generasi kedua yaitu IBM 7000, NCR 304, IBM 650, dan IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software yang lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Contoh komputer generasi ketiga yaitu PDP 11, 8, dan 7000, NCR Century, UNIVAC 9000, dan UNIVAC 1108. Burroughs 5700, 7700, dan 6700, IBM S360, CDC 3000, dan CDC 6000, GE 600.
Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI, yaitu Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana pun seperti laptop. Contoh komputer generasi keempat yaitu IBM PC, Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, Timex Sinclair 1000, Apple II, ZX Spectrum, Tandy TRS 80. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Contoh komputer generasi kelima yaitu IBM PC 5150, IBM 5140 PC Convertible, Macintosh 128K, MacBook. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang sejarah dari perkembangan komputer, mulai dari generasi pertama yang masih menggunakan tabung vakum hingga saat ini memasuki generasi kelima, dengan komponen utamanya adalah mikroprosesor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.